Ayat renungan kita hari ini diambil dari Yesaya pasal 6 ayat 1-3. Demikian bunyinya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Di sini kita akan bahas tentang orang-orang yang melayani Tuhan. Banyak orang yang ingin terlibat dalam pelayanan. Namun, seseorang yang mau terlibat dalam pelayanan harus ada panggilan dan keteladanan di dalam pelayanan itu. Sebagai contoh, kita ambil pengalaman dari Nabi Yesaya yang menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Sebelum Yesaya menerima panggilan ini, dia telah menerima satu penglihatan yang sangat mengagumkan. Pada Yesaya pasal 6 ayat 2 dikatakan, para malaikat berdiri di atasnya, dan masing-masing diperlengkapi dengan 6 sayap. Dari ke-6 sayap tersebutlah Nabi Yesaya memperoleh keteladanan. Mari kita melihat satu persatu. Sayap pertama digunakan untuk menutupi wajah mereka. Ini berbicara mengenai kerendahan hati. Ketika melayani Tuhan, kita harus rendah hati. Jangan sombong, jangan memegahkan diri, dan jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan jangan membuat orang kagum pada kita, tapi justru harus membuat orang semakin kagum kepada Tuhan. Seperti malaikat-malaikat yang melayani Tuhan, mereka menutup muka mereka agar Yesaya tidak dapat melihat wajah mereka. Beberapa hamba Tuhan juga melakukan hal yang sama, diantaranya Paulus. Kita lihat di 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di sini Rasul Paulus menyatakan, jika dia memberitakan Injil, tidak ada alasan baginya untuk memegahkan diri. Paulus tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Sayap kedua digunakan untuk menutupi kaki. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17a berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Bapak Ibu, kaki mengkiaskan tentang langkah-langkah hidup kita. Kita berjalan dengan kaki kita dan kita perlu menjaga langkah kaki kita. Seperti para serafim, kakinya ditutup dengan sayapnya agar tidak sembarangan melangkah. Langkah kita sebagai hamba Tuhan pun perlu kita jaga benar-benar. Jangan sampai kita sudah terlibat di dalam pelayanan, namun langkah kaki kita masih mengarah ke tempat-tempat yang berdosa dan kita masih terlibat dalam aktivitas yang berdosa.
Hal ini tentu pasti tidak akan berkenan di hati Allah. Yang ketiga, sayap ketiga digunakan untuk melayang-layang atau memuji Tuhan. Sementara sayap para malaikat melayang-layang, mereka berseru satu kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Yesaya melihat bagaimana para malaikat memuji Tuhan. Pujian tertinggi berbicara tentang kekudusan. Sebab kekudusan Tuhan layak untuk dipuji, disembah, serta ditinggikan. Allah hadir ketika umatnya memuji serta menyembah Dia di dalam kekudusannya. Apa yang dilihat oleh Yesaya membuat dia siap untuk menerima panggilan Tuhan dan siap diutus Tuhan karena dia sudah mendapatkan penglihatan yang dijadikan teladan bagi Yesaya di dalam melakukan pelayanan bagi Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita juga harus mampu memberikan keteladanan yang seperti ini, yang nantinya juga akan menjadi contoh teladan bagi generasi-generasi di bawah kita di dalam melayani Tuhan. Pesan Tuhan buat Nabi Yesaya dan buat kita juga adalah sayap yang melayang-layang itu artinya Nabi Yesaya dan juga kita disuruh Tuhan untuk pergi kemana-mana memberitakan Injil dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan.